Jadi kalau ada orang yang merasa tidak nyaman membahas tentang Nabi Isa, maka berarti menghilangkan dua surat dalam Al-Quran, surat Ali Imran dan surat Maryam. Makanya mengokohkan akidah, ya, mengkaji tafsir surat Maryam dan surat Ali Imran. Lalu kemudian fa'arsalna dalam surat Maryam, yang tadi saya baca surat Ali Imran, fa'arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada dia malaikat Jibril, fatamatsala laha basharan sawiyya, datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sawiyya, yang sempurna, yang ganteng. Qalat, apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahman, aku minta memang sedap makan rukam, rukam tumbuh di samping mempelam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan malam. Kalau tuan sholat Jumat pergi ke tebing, kalau mau badan sehat, rajin-rajin dengan Pak Kapolda jogging. Insyaallah beliau sehat walafiat. Di samping beliau ketua masjid, imam besar Masjid Raya An-Nur. Protokol kita malam ini ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan tentu saja tamu spesial kita, narasumber kita, Koh Don Ditan. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur. Ketika hijrah pertama, sahabat Nabi dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Makkah turun ke Yaman, dari Yaman menyeberang Laut Merah, masuk ke Djibouti, terus masuk ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Di sana mereka mendapatkan suaka politik dari laki-laki namanya Najasyi. Lalu Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi Nabi Isa? Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Lalu itu di Makkah, karena surat ini turun sebelum hijrah. Lalu kemudian ketika Nabi SAW sudah sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, datanglah orang-orang dari Najran. Makkah, di bawah Makkah ini Yaman, perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman ada satu daerah namanya Najran. Orang Najran ini Nasara, datang menemui Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka mau bertanya tentang bagaimana kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Maka turunlah satu surat, namanya surat Ali Imran. Jadi ada dua surat khusus tentang Nabi Isa. Yang pertama surat Maryam, yang kedua surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran namanya Hannah. Ada seorang laki-laki namanya Imran, punya istri namanya Hannah. Lalu dia berkata, nazartu inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Saya bernazar nanti kalau anak saya ini lahir, dia akan menjadi muharrara. Muharrara itu kata ahli tafsir, khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Nanti dia tidak kerja apa-apa, dia hanya jadi pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, ketika anaknya lahir, qalat inni wada'tuha unsa, ternyata anak yang lahir itu perempuan. Inni sammaituha Maryam, aku beri anak itu namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, aku mohon kepada Allah supaya Maryam dan anaknya nanti dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imran meninggal, maka Maryam ini diasuh oleh seorang laki-laki namanya Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab,
Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, mihrab itu tempat ibadah. Sekarang kita memaknai mihrab tempat imam depan. Dalam ini belum lagi ada bangunan masjid, dia tempat ibadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempat Maryam itu, dia tengok banyak sekali makanan-makanan, buah-buahan. Lalu dia bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, kamu dapat makanan ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau mengasih rezeki bighairi hisab, tidak bisa dihitung, tidak bisa diduga-duga manusia. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak nyaman membahas tentang Nabi Isa, maka berarti menghilangkan dua surat dalam Al-Quran, surat Ali Imran dan surat Maryam. Makanya mengokohkan akidah, ya, mengkaji tafsir surat Maryam dan surat Ali Imran. Lalu kemudian fa'arsalna dalam surat Maryam, yang tadi saya baca surat Ali Imran, fa'arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada dia malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sawiyya, yang sempurna, yang ganteng. Qalat, apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahman. Aku minta lindung kepada Allah. In kunta taqiyya. Kalau memang kau takut kepada Allah, aku minta lindung kepada Allah, janganlah kau ganggu aku, kata Maryam. Lalu apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ini bukan manusia, aku adalah utusan Tuhan yang akan membawakan titipan Allah. Engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki ghulaman zakiyya, seorang anak laki-laki yang suci. Lalu kemudian dia merasa, bagaimana saya bisa hamil? Walam yamsasni basyarun. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku tidak pernah disentuh laki-laki. Walam aku baghiyya, dan aku mohon maaf bukan wanita tunasusila. Bagaimana aku bisa hamil? Lalu kemudian apa kata Jibril alaihissalam? Qala huwa alayya hayyin. Itu tidak ada yang sulit, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama mathala Isa indallah kamathili Adam. Perumpamaan Nabi Isa itu bagi Allah ya sama aja macam Nabi Adam. Jadi kalau Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu bisa, apalagi kalau ibunya ada. Jadi mudah sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aja'ahal makhadu, sampai akhirnya datanglah masa melahirkan. Dia hamil sampai masa melahirkan. Fantabadzat bihi makanan qasiyya. Lalu dia pergi ke tempat yang qasiyya, tempat yang jauh. Dalam ayat satu lagi, makanan syarqiyya, tempat di sebelah timur. Nah, jadi dua penjelasannya. Satu tempat yang jauh dari pusat kota supaya jauh dari omongan orang, dan tempat yang sebelah timur dari Baitul Maqdis. Lalu kemudian dia pun sampai masa melahirkan, dia bersandar di batang pohon kurma. Lalu apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Goncangkanlah pundakmu ke batang pokok kurma itu. Dia bersandar ke pokok kurma. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu ke batang pokok kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Nanti akan gugur buah kurma rutab, belum jadi tamar. Kalau tamar sudah yang kering yang kita makan, ini rutab masih basah, nanti kau akan makan. Itu maka perempuan yang baru melahirkan bagus makan kurma. Lalu kemudian datang orang-orang Yahudi ini, padahal dia sudah pergi mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Datanglah orang-orang Yahudi ini mau mengejek dia. Apa kata mereka? Makana abuki mra'a sau'in. Bapakmu bukan penjahat, bapakmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyya. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan baghiyya. Maaf cakap, baghiyya wanita tunasusila. Ayahmu bukan penjahat, ibumu bukan WTS. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Ayat itu putus. Wa makanat ummuki baghiyya. Karena kalau dilanjutkan
tidak layak, kalimat yang kotor. Ayahmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Nah, Maryam diam. Fa asyarat ilaih, dia hanya diam dan menunjuk anaknya. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya anaknya. Lalu kemudian disitulah datang mukjizat. Anaknya itu ngomong waktu masih kecil itu, inni abdullah, aku hanyalah hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberikan kitab kepadaku, Injil. Kemudian aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah akhir masanya dia berdakwah, mendakwahkan tauhid. Lalu kemudian berkoalisilah orang-orang Yahudi yang tidak suka. Lalu kemudian orang Romawi yang tidak takut perkumpulan orang banyak ini, mereka ingin membunuhnya. Maka Allah menceritakan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan dengan dia. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak benar-benar yakin sudah membunuhnya. Nah, itu adalah yang saya jelaskan ini ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita membacakan ayat itu, sebetulnya kita membaca ayat itu waktu khatam Quran di bulan Ramadan, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di masjid kita 30 juz kita baca, anak-anak kita baca Quran. Nah, jadi tafsirnya pun setiap ulama tafsir pasti melewati ayat-ayat itu. Kita menjelaskan kedudukan Nabi Isa menurut ajaran Islam. Hanya saja Kohdondi, beliau kajiannya lebih dalam karena beliau memang mengkhususkan di bidang itu. Dan Nabi Muhammad SAW berkirim surat. Nabi berkirim surat kepada raja Romawi namanya Hirqal. Ada menyebut Heraklius. Kedudukannya di Damaskus. Dikirimnya surat, aslim, masuk Islamlah engkau wahai Hirqal, taslam, maka kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tidak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin, semua dosa orang Romawi kau yang akan menanggungnya. Kemudian Nabi berkirim surat juga. Surat itu dibawa oleh seorang laki-laki namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat itu dibawa menyeberang Laut Merah sampai ke Alexandria. Di Alexandria surat itu diberikan kepada pemimpin Alexandria namanya Jirjis, gelarnya Muqawqis. Muqawqis membaca surat Nabi itu, dan surat Nabi itu dibalasnya dengan hadiah. Dikirimnya asal banha madu, diminum Nabi. Dikirimnya bighal, kendaraan lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, ditunggangi Nabi. Diberikannya kain pun dipakai oleh Nabi. Dikirimnya perempuan 2 orang. Yang pertama namanya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian ada satu lagi perempuan namanya Sirin. Yang Sirin itu menikah dengan pembaca syair. Kalau mau perang dibacakan syair semangat, namanya Hasan bin Thabit. Nah, lalu Hasan bin Thabit menikah dengan Sirin. Sedangkan Maria Al-Qibtiyah, lahir anak Nabi laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah. Semua anak Nabi dari Sayyidatuna Khadijah. Ada satu dari Maria Al-Qibtiyah, yaitu namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, makamnya di pemakaman Baqi. Jadi Islam, Al-Quran menjelaskan surat Ali Imran, surat Maryam, lalu kemudian Nabi berkirim surat, mereka berinteraksi sosial. Dan bagian dari akidah Islam adalah meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi, hamba Allah, Rasul utusan Allah. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan itu, ya dia sedang menjelaskan ajaran Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bahas-bahas tentang Nabi Isa, loh, tidak bisa, karena Nabi Isa ada dalam 2 surat khusus. Kita sedang mengkaji tentang bagian dari ajaran Islam, bukan kita membahas ajaran orang lain. Kita sedang mengkaji ajaran Islam, menguatkan akidah umat Islam, menjelaskan kebenaran. Sebagaimana Nabi SAW dulu berkirim surat, mestinya ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat berkirim surat. Begitu juga ketua Masjid An-Nur mestinya berkirim surat, aslim taslam, fa illa fa'alaika dzambul arisiyin. Nah gitu. Nah, tapi karena tidak mampu, ya cukup buat acara dialog aja. Nah, lalu kemudian bukan berarti kalau sudah mengkaji lalu memusuhi. Nah, ini perlu diluruskan.
Kadang kita kalau berbeda tidak bisa berteman, kalau sudah berteman tidak bisa berbeda. Itu mengutip Bung Rocky Gerung. Kata beliau, kalau kita berbeda kita masih tetap bisa berteman, dan kalau kita berteman tidak menghilangkan perbedaan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, kalau mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Tapi kebenaran mesti dijelaskan, karena Al-Quran datang menjelaskan, Nabi Muhammad menjelaskan, maka datanglah spesialis-spesialis di bidang itu. Ada Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, semua dibahas. Salah satu adalah tentang Nasrani. Begitu juga Imam Ibnu Hazm Al-Fasl fil Milal wan Nihal juga membahas tentang itu. Lalu kemudian ada seorang pendebat dari India namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi, menulis kitab 2 juz, judul kitabnya Izharul Haq. Izharul Haq ini berbahasa Arab, dan dia waktu itu India sedang dijajah oleh Inggris. Pemerintah Inggris mau menangkap dia. Dia lari ke Jeddah, dia lari ke Najd itu Riyadh sekarang. Lalu kemudian dia pun tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Syekh Rahmatullah Al-Hindi, kitabnya yang 2 jilid ini dibeli orang India, dibawa ke Cape Town, Durban, Afrika Selatan. Lalu bukunya ini disimpannya di dalam gudang. Anak laki-laki yang tukang jaga garam, kebetulan orang tuanya jaga garam, jual garam. Anaknya ini tiap hari didatangi misionaris. Akhirnya dia buka lemari bapaknya, dapatnya buku Izharul Haq itu. Akhirnya dipahaminya, dihafalnya. Itulah dia jadi seorang pendebat namanya Ahmed Deedat. Jadi dalam Islam biasa, dan ini mengamalkan 3. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan, bil hikmah. Ada dai itu caranya dengan hikmah, ceramah, mengajak orang sabar, mengajak zikir, mengajak sholawat. Ini bil hikmah. Ada yang bil mau'izatil hasanah, ada dengan suri tauladan yang baik. Tapi ada yang ketiga, wajadilhum, dia model debat. Jadi kebetulan Kohdonditan memilih jalur yang ketiga. Jalur 1 ini banyak, jalur 2 banyak, jalur 3 ini minim. Kita mau dapat ilmu dari beliau malam ini, wajadilhum, debatlah, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Begitulah perjalanan tentang Islam, memahami bagaimana kita berjiran, bertetangga, berkawan, bersahabat, berbeda agama. Ini sekedar mukaddimah pengantar, 25 menit dari Ustadz Alnom sudah saya sampaikan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas pemaparan Ustadz bagaimana kita menyikapi Nabi Isa.